Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Saputra. Saya dari Universitas Teknologi Sumbawa, program studi akuntansi. Di mana di sini saya akan mereview film yang berjudul In the Heart of the Sea. Salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah etika profesi, dan saya diminta untuk menghubungkan antara film In the Heart of the Sea dengan mata kuliah etika profesi. Film ini bergenrekan action, adventure, biografi, drama, dan history. Durasi film ini sekitaran 2 jam dan dirilis pada tahun 2015, disutradarai oleh Ron Howard. Pemerannya adalah Chris Hemsworth, Benjamin Walker, Cillian Murphy, Tom Holland, dan Brendan Gleeson. Dimana saya akan menceritakan sedikit sinopsis atau alur film ini sebelum saya menghubungkan dengan mata kuliah etika profesi. Adapun alurnya, di tahun 1850, Herman Melville, seorang penulis, menyambangi Thomas Nicholson, penyintas peristiwa tenggelamnya kapal esek yang masih hidup. Untuk mendapatkan cerita tentang kejadian tersebut, awalnya Thomas Nicholson itu menolak untuk menceritakan kejadian tenggelamnya kapal esek. Tetapi dengan paksaan istrinya dan bayaran yang besar, akhirnya Thomas Nicholson itu buka suara atau menceritakan dan kembali mengingat pada tahun 1820, di mana Nicholson masih muda yang mendaftar sebagai awak kapal di sebuah perusahaan pemburu paus yang baru saja mendapatkan kapal esek sebagai armadanya. Pimpinan perusahaan merekrut Owen Case, seorang pemburu paus veteran yang berpengalaman, dan menunjuk George Poland, pelaut minim pengalaman tapi berasal dari keluarga pemburu paus, sebagai kapten kapalnya. Dalam pelayaran perdananya, mereka seringkali berseteru, yang menyebabkan Poland melayarkan kapalnya menuju badai karena menentang saran dari Case. Jadi Case menyarankan jangan ke sana, tapi dia tetap egoismenya dia tetap ke sana. 3 bulan tanpa hasil, Poland mengarahkan kapal dari Samudra Atlantik menuju ke Samudra Pasifik melalui Cape Horn di Ekuador. Mereka mendapatkan info dari pelaut lain bahwa ada di daratan di lepas pantai ke arah barat. Mereka tertarik dan tidak peduli dengan cerita tentang paus raksasa atau paus putih yang besar, dan penduduk itu biasa sebutnya monster gitu. Tidak disangka ternyata mereka berhadapan langsung dengan paus itu, paus putih itu. Setelah menemukan daratan, sesaat setelah menemukan daratan, kapal terbelah dan tenggelam yang disebabkan oleh paus itu. Dia menghantam dengan ekornya kapalnya sehingga kapalnya terpecah ke dalam 3 skoci. Jadi mereka lari, kapalnya meledak, dan mereka menggunakan skoci yang terbagi menjadi 3 gitu. Paus itu mengikuti tanpa mereka sadari. Paus itu mengikuti dan menyerang lagi, membuat mereka terdampar di suatu pulau yang bernama Pulau Henderson, yang penuh dengan sisa jasad orang yang pernah terdampar. Jadi di sana banyak jasad orang yang putus asa, tidak menemukan bantuan, sehingga dia putus asa dan meninggal di pulau tersebut. Sebagian dari mereka memilih untuk pergi dari pulau itu, dan sebagian lagi bertahan di sana. Jadi ada yang memilih untuk pergi menggunakan skoci, dan ada bertahan di sana untuk menunggu sisa-sisa waktu kematiannya. Karena kekurangan bahan makanan untuk waktu yang lama, akhirnya mereka mengkonsumsi teman sendiri. Jadi ada yang teman yang mati, langsung mereka konsumsi sebagai untuk mempertahankan hidup, atau yang disebut dengan sistem analia kanibal gitu. Paus raksasa kembali lagi tanpa mereka sadari. Paus raksasa itu kembali lagi, tapi kali ini Case tidak membidiknya. Dia tidak membidik pas di matanya, dan membiarkan paus raksasa itu pergi dan tak terlihat lagi. Setelah terombang-ambing di lautan dalam waktu yang lama dan nyaris di ujung kematian karena kelaparan,
Cass dan rekan-rekannya mencapai daratan dan dipulangkan ke Nantucket sehingga bisa berkumpul lagi kembali keluarganya. Poland dan Cass diminta untuk menceritakan kejadian ini ke publik oleh pemimpin perusahaan, tapi Cass memilih untuk berhenti karena daripada berbohong. Jadi di mana Cass ini diminta untuk berbohong bahwa kapalnya bukan disebabkan oleh disebabkan oleh paus putih tersebut. Tapi Cass memilih untuk berhenti di perusahaan tersebut. Adapun hubungannya dengan mata kuliah etika profesi, saya akan mengambil beberapa saya akan menjelaskan beberapa hubungan antara film In the Heart of the Sea dengan mata kuliah etika profesi. Ada 4 perspektif. Yang pertama, egoisme, di mana egoisme adalah kecenderungan untuk memprioritaskan keinginan dan kebutuhan sendiri di atas kebutuhan dan keinginan orang lain. Jadi di film ini yang dimiliki sifat egoisme adalah anak buah dan orang tua dan George Poland tersebut. Jadi di menit awal, egoisme orang tua George Poland itu lebih mementingkan egoismenya daripada Jadi di menit awal, di saat perekrutan anggota dan penunjukan kapten, orang tua dari George Poland egois bahwa harus anaknya sebagai kapten. Dan George Poland saat di badai, dia egois untuk tetap arah kapalnya ke badai supaya perjalanannya cepat tanpa menghiraukan